Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan beberapa materi sebagai awal untuk mempersiapkan ujian sekolah. Kita mulai mengulangi beberapa materi yang ada di kelas 10. Nanti secara bertahap materi-materi tersebut akan meningkat di kelas 11 dan kemudian kita lanjutkan untuk pemantapan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas materi yang terkait manusia purba atau pembentukan bumi. Di sini sudah kami sampaikan mengenai materi yang sudah kami siapkan terkait pembentukan bumi. Ya, judulnya adalah menelusuri peradaban awal manusia di Indonesia. Baik, mari kita mulai dari proses perkembangan bumi itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui berdasarkan atas perkembangannya, bumi dibagi menjadi 4 zaman. Jadi tolong ada sebuah pembedaan terkait penamaan ya. Penamaan kalau litikum itu adalah penamaan untuk zaman batu. Sedangkan kalau ada arhaikum, kemudian mesozoikum, kemudian ada paleo, kemudian neo, itu merupakan pembabakan berdasarkan atas geologi. Jadi yang pertama adalah zaman arhaikum, di mana zaman arhaikum ini merupakan zaman di awal periode pembentukan bumi, kira-kira itu sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, di mana pembentukan bumi itu berdasarkan teori-teori fisika itu sudah kita ketahui ada kabut nebula, ada Big Bang, ada planetarium, planetarisme dan sebagainya, di mana kita tidak membahas secara spesifik mengenai pembentukan bumi sampai terbentuknya bumi, tetapi kita membahas mengenai zaman awal bumi itu sudah eksis gitu. Diawali dari zaman arhaikum, di mana bumi masih sangat panas, di mana suhu masih tidak memungkinkan terjadi sebuah kehidupan, dan ini menyebabkan pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian ada zaman Paleozoikum, ya. Jangan sampai salah dengan Paleolitikum. Tadi kalau Paleolitikum adalah zaman batu tua, dan ini adalah Paleozoikum. Kira-kira 340 juta tahun, di mana mulai muncul rintisan-rintisan makhluk hidup berupa mikroorganisme atau hewan-hewan bersel satu. Kemudian ikan-ikan dalam bentuk yang sederhana, kemudian ada amfibi, reptil yang masih sederhana, dan beberapa hewan yang mungkin tidak bertulang belakang. Zaman Paleozoikum ini terbagi menjadi beberapa tahap kehidupan, di mana yang pertama adalah fase Kambrium, di mana kehidupan ini sangat primitif, adanya ya tadi hewan-hewan tidak bertulang belakang seperti mungkin kerang-kerangan, kemudian ubur-ubur ya dan sebagainya. Kemudian ada Silur, yaitu munculnya hewan bertulang belakang seperti ikan. Kemudian fase Devon itu adalah munculnya binatang jenis amfibi tertua. Kemudian ada Karbon, yaitu binatang merayap seperti halnya reptil, dan kemudian fase Perm. Fase Perm ini adalah muncul mulai hewan darat, ya, ikan, air tawar, kemudian amfibi.
Berikutnya ada Mesozoikum. Kira-kira 140 juta tahun. Pada masa Mesozoikum ini kalau apa itu paleo itu bisa disebut sebagai zaman primer. Kenapa? Primer itu kan merupakan awal, artinya awal terjadinya sebuah fase kehidupan. Nah, pada zaman Mesozoikum ini bisa dikatakan sebagai fase sekunder, yaitu zaman kehidupan kedua, di mana pada fase ini zaman reptil itu mulai berkembang, ya, reptil-reptil besar seperti halnya dinosaurus, atlantosaurus, ya, kemudian tiran dan tyrannosaurus dan sebagainya. Pada zaman ini ditandai dengan lingkungan yang sudah mulai stabil dan tentu melimpahnya oksigen yang dihasilkan. Oksigen itu dari mana? Ya, oksigen itu sebetulnya kan merupakan apa itu fase fotosintesis, di mana yang tadinya tumbuhan-tumbuhan awal di awal Paleolitikum seperti tumbuhan paku, kemudian ganggang-ganggangan, kemudian berkembang tumbuhan-tumbuhan kuno seperti halnya pinus, ya cemara, itu mulai berkembang sehingga mulai memenuhi bumi sehingga terjadi fase fotosintesis, di mana fase fotosintesis itu kemudian menyebabkan bumi ini dipenuhi dengan oksigen. Dengan adanya oksigen ini menyebabkan makhluk hidup itu mulai berkembang. Masa Mesozoikum ini itu terbagi menjadi 3 masa atau 3 fase. Yang pertama adalah fase Trias, di mana pada awal dari kehidupan Mesozoikum ini ditandai dengan bumi yang menjadi kering dan tidak subur, dan munculnya reptil-reptil besar seperti halnya dinosaurus dan adanya apa itu reptilia-reptilia laut raksasa. Kemudian pada fase yang kedua adalah masih ke Mesozoikum, yaitu atau masa Jura. Masa Jura itu di mana lingkungan itu cenderung mendukung untuk perkembangan reptil-reptil raksasa, di mana reptil raksasa seperti halnya dinosaurus menguasai bumi, dan tentu reptil-reptil yang predator seperti halnya Tyrannosaurus itu menjadi penguasa daratan karena dia cenderung memangsa seperti halnya reptil-reptil. Tapi antara dino dengan tirano itu sebetulnya besarnya itu berbeda, sehingga kecil kemungkinan tirano itu memangsa dinosaurus kecuali dinosaurusnya masih kecil gitu atau baby atau mungkin belum sebesar. Tapi kalau dari dari bentuknya itu artinya jauh gitu ya. Kemudian ada Ichthyosaurus, ya. Ichthyosaurus itu adalah reptil yang hidup di lautan. Kemudian ada reptil-reptil terbang seperti halnya Pterosaurus, di mana itu merupakan reptil terbang yang mendominasi udara. Jadi masa Jura ini merupakan masa kejayaan dari reptil-reptil besar di bumi. Kemudian pada masih ke zaman Mesozoikum itu ada masa Karbon. Di masa Karbon ditandai oleh perubahan suhu udara yang lebih dingin, di mana pada akhirnya menyebabkan dinosaurus itu punah. Walaupun para ahli itu masih melakukan penelitian, ya, salah satu teori yang mengenai punahnya dinosaurus itu adalah ditabraknya bumi oleh asteroid atau benda langit yang menyebabkan perubahan suhu. Tapi yang jelas pada masa ini itu memang
terjadi sebuah perubahan suhu yang luar biasa dan cenderung lebih dingin gitu. Sehingga reptil-reptil besar itu sulit untuk beradaptasi karena dinginnya suhu. Kemudian ada zaman Neo ya, zaman Neo itu dibagi tadi Meso adalah sekunder, sedangkan Neozoikum itu bisa dikatakan sebagai zaman tersier. Jadi zaman tersier ini merupakan zaman di mana makhluk hidup seperti halnya binatang menyusui, seperti halnya monyet dan kera, itu mulai ada. Gitu. Kemudian pada zaman ini ditandai dengan munculnya tenaga endogen yang sangat dahsyat sehingga terjadi bencana-bencana seperti patahan